Nah, Alkitab berkata, ayat ini berkata, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi yang saya dapati dalam pelayanan saya, masih banyak orang Kristen yang bodoh, ya, dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Banyak saya dapati saudara di dalam rumah tangga. Kenapa terjadi banyak pencobaan, pergumulan? Karena dari awal start melangkah ke pernikahan itu orang Kristen sudah tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara orang Kristen ngomong, "Bu, saya ini salah menikah." Sekarang tuh saya baru tahu, Bu, ternyata pernikahan itu di Alkitab. Makanya saudara yang muda-muda di sini yang belum nikah berapa banyak? Coba angkat tangan. Yang belum menikah, jangan takut dibilang jomblo, angkat tangan. Berbahagialah yang jomblo, amin. Karena belum terlanjur. Mending lama menjomblo tapi happy daripada terlanjur nikah terus ndak happy, kasihan deh lo. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, saya percaya kita semua luar biasa. Ya saudara, ketika hidup ini kita berjalan bersama Tuhan, maka saya percaya Tuhanlah yang akan menuntun langkah hidup kita. Ya, kemarin 2 hari lalu saya baru tiba dari Israel, ya, dan luar biasa saudara. Ya, saya percaya bahwa apa yang kita lihat di sana, ya, saya berjalan di satu tempat itu, ya, kita lihat ada satu menorah itu dibuat dari emas. Mereka berkata ini adalah menorah dari emas murni, Bu. Dan ini persiapan untuk pembangunan bait Allah, sudah dipersiapkan. Saudara, seperti kita tahu bersama, ya, ketika nubuatan tentang pembangunan bait Allah itu akan segera dilaksanakan, maka itu adalah satu tanda kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat. Karena itu mari kita perhatikan hidup kita di waktu-waktu yang terakhir ini. Ya, bahkan saya percaya saudara, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, dia ketemu dengan banyak pemimpin negara. Mereka berkata, tahun ini adalah tahun yang suram. Tahun depan adalah tahun kegelapan. Ya, akan terjadi resesi dan krisis yang akan melanda dunia, bukan hanya Indonesia. Kita boleh mendengar semua berita-berita itu, tetapi disinilah iman kita, ya, dipertaruhkan. Saya percaya keadaan bisa berubah sewaktu-waktu, semua bisa berubah, tapi Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan melihat pemeliharaan Tuhan. Sebab orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan, mereka akan melihat perbedaan. Inilah waktunya saudara. Kami bersyukur di tengah masa pandemi, kami melihat bagaimana Tuhan menyatakan perbedaan. Saya dengan suami, ya, kita sudah berpikir ketika pandemi datang, ya, kita nggak tahu bagaimana lagi menjalani hidup karena tidak punya uang yang cukup di rekening. Ya, saudara, saya mau bilang hari ini jangan bangga ketika jumlah saldomu itu banyak. Karena bukan itu yang menjadi pegangan hidup. Semua bisa berubah sewaktu-waktu. Segala sesuatu bisa berubah, tapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan Tuhan sanggup membalikkan keadaan itu sedemikian. Ya, kami ketika pandemi datang, ya, kami berdua berunding apa yang harus kita lakukan, ya, secara manusia. Semua tidak ada jalan. Saya dan suami berkata yang terbaik adalah mungkin kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Karena memang tidak ada harapan. Tapi kami tetap percaya, kami pernah melewati masa-masa sulit dulu, di mana benar-benar nggak ada apa-apa. Saya bilang sama suami, satu hal yang harus kita syukuri, kita masih bisa ada yang dijual, ada rumah yang dijual. Ya, dulu kita nggak punya apa-apa, ya, emas nggak ada, investasi apa-apa nggak ada. Saya punya emas 70 kilo, emas Daniel. Tapi kalau dijual enggak laku 70 kilo saudara, ya. Tapi ya kita cuma bilang ya kalau memang keadaan terpaksa, ada mobil yang bisa kita jual, ada rumah yang bisa kita jual, kita pulang ke Solo. Tapi sekali lagi kita berkata, Tuhan, hidup kami bukan atas perkataan dunia ini, bukan atas perkataan kami. Tapi biar rencana Tuhan yang terjadi. Siapa yang menyangka saudara, di tengah masa pandemi Tuhan membalikan keadaan.
Dan kami cuma bisa melihat dan berkata, wow, wow, wow. Air mata terus berlihat Tuhan itu melakukan sesuatu yang itu kan di luar logika manusia. Siapa yang menyangka di tengah masa pandemi tiba-tiba channel YouTube saya, ya kita tidak menyangka gereja tutup dan orang bingung mencari di tengah ketakutan yang lalu akhirnya Tuhan beri kepada kami mesbah doa itu. Dan itu bukan konten yang kita cari-cari Pak Albert. Benar-benar itu ceritanya, jadi saya itu habis syuting, saya tuh cuma melihat gini saudara, di tengah masa pandemi, nggak tahu kenapa sebelum pandemi itu kita punya sisa lahan di atas di sebelah kamar saya itu 2x3. Saya sama suami ngomong gini, kita kan ini mulai merintis YouTube ya 2019 ya. Kita bikin studio aja kecil-kecilan yuk di rumah supaya bisa ada tempat syuting. Jadi sebelum pandemi itu bulan Januari saya panggil tukang cuma 2x3. Bikin studio, Februari sudah ada virus, tukang saya ngomong gini, Bu ini ada virus loh Bu. Nggak apa-apa mas, selesaiin dulu. Pokoknya kamu jangan pulang loh sebelum itu finish. Jadi pas selesai itu udah mau lockdown saudara. Akhirnya dia pulang pas tukang itu pulang kampung pas lockdown. Dan kita sudah ada studio untuk kita bisa buat syuting-syuting. Ada beberapa peralatan yang sederhana. Jadi mesbah doa itu ketika pertama kali pandemi itu datang bulan Maret ya. Jadi kita mulai syuting karena nggak tahu mau ngapain juga di rumah kan. Habis syuting itu saya tuh lihat di HP saya ada pemberitahuan dari YouTube. Dia bilang gini, selamat Debbie Basjir TV, kamu sekarang bisa live streaming dari handphone. Terus saya itu iseng pencet itu gambar kamera. Tiba-tiba udah live di YouTube. Suami saya itu dari jauh ngomong, itu kamu live, matiin. Kenapa kamu pencet itu matiin? Saya juga udah bingung, saya bilang gimana matiinnya gimana? Saya lihat orang udah masuk ribuan saudara. Shalom Bu Debbie, shalom Bu Debbie, ini apa yang terjadi Bu? Kenapa banyak orang mati Bu, gini-gini, karena itu lagi tegang-tegangnya kan saudara. Ya karena saya udah kebacut, udah ribuan yang masuk, saya cuma saudara pokoknya sabar ya, Tuhan itu turut bekerja, jangan takut gini. Udah ribuan yang masuk. Saya kasih firman, setelah itu suami saya suruh matiin, saya cuma bilang gini, karena dia dekat keyboard, saya bilang nyanyi. Jadi itu benar-benar bukan konten yang kita cari-cari, bikin apa, itu benar-benar dari Tuhan. Habis itu suami saya main, saya nyanyi, orang tuh kasih gambar nangis semua. Habis itu mereka bilang, Bu, besok lagi ya Bu, di jam yang sama kita berdoa. Ternyata kekuatan media itu luar biasa. Setelah pandemi saya pikir habis pandemi selesai nih. Udah gak ada lagi yang mau dengar online kan. Ya setelah selesai pandemi malah tambah naik. Kita buka doa pagi mesbah syukur hampir 100.000 setiap live streaming. Setiap hari pagi sore. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memulihkan saudara. Ya. Mereka yang tadinya mau bercerai kirim kesaksian, Bu kami tidak jadi bercerai, kami dipulihkan. Yang sakit disembuhkan. Orang-orang saya pelayanan ke daerah, sekarang saya bisa masuk ke semua gereja. Kenapa? Ya, karena saya sekarang mesbah doa itu yang nonton tuh dari berbagai gereja interdenominasi, dari Katolik bahkan sampai yang Buddha, yang Muslim. Saya terima kesaksian mereka kirim. Saya percaya inilah ya waktunya penjangkauan jiwa-jiwa. Karena Tuhan bilang dia tidak akan datang sebelum Injil itu diberitakan ke semua makhluk. Ya, dan saya melihat saudara, hari ini pintu-pintu pelayanan terbuka saudara. Ya, saya sekarang lebih milih-milih pelayanan saudara. Saya lebih suka datang ke yang oikumene, di mana gabungan antara gereja-gereja. Kalau pendeta datang ke gereja-gereja itu sudah banyak lah ya saudara ya. Di sini sudah ada Pak Albert sebagai gembala. Ya, saya sekarang tuh lebih dapat visi untuk ya oikumene, kesatuan. Kemarin saya bawa ke Israel, iklan hanya 2 minggu di YouTube, yang daftar ratusan, tapi nggak bisa kebagian tiket pesawat. Jadi kami kemarin berangkat tuh 125 orang, itu grup terbesar setelah pandemi yang datang ke Israel. Saudara, dan itu saya berbahagianya apa? Bukan dari gereja GBI.
Bukan hanya dari gereja Pantekosta, dari Katolik ada, dan mereka bersaksi, Bu, ada yang tadinya Buddha, Bu. Saya sekarang ya lihat YouTube ibu saya bertobat begini, saya melihat banyak kesaksian. Ya, bayangkan kemarin kami di Israel berdoa bersama dari berbagai denominasi gereja. Ada GPDI, ada ini, semua bersatu di situ. Saudara, saya melihat inilah pergerakan Tuhan di akhir zaman. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya ada seorang yang minta dibaptis. Dia tadinya dari seberang, ya dia berkata dia menerima kebenaran. Saya melihat sekarang Tuhan sedang bekerja. Dan inilah waktu-waktu terakhir ya, di mana masa-masa Tuhan itu sedang melawat. Saya dapat kesaksian, bahkan ada orang yang bilang, Bu, saya ini majelis loh di gereja. Saya puluhan tahun jadi Kristen, Bu. Tapi saya baru mengerti kebenaran itu setelah saya dapat channel ibu, saya mulai ikuti khotbah-khotbah, saya berubah, Bu. Sekarang saya tidak merokok lagi. Ya, ada yang bersaksi, dulu saya bersinah. Ya, kemarin saya layani seorang homoseksual. Dia datang kepada saya dan dia cerita, Bu, saya ini tadinya seorang homoseksual. Dan ketika di masa pandemi tidak bisa kemana-mana, semua orang takut mati. Makanya saya bilang pandemi kemarin itu adalah cara Tuhan. Jangan ditengking, gak bisa ditengking. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak enak itu datang membawa kepada pertobatan. Banyak sekali orang bertobat. Saya ketemu seorang homoseksual, dia bilang, saya dapat channel ibu ketika di masa pandemi. Saya gak bisa kemana-mana, Bu, cuma di rumah. Tadinya saya gak suka, saya dengar khotbah ibu, ini apa nih? Tapi satu saat di tengah ketakutan saya, di tengah masa pandemi itu, ya saya divonis kena AIDS. Dan disitulah saya harus mencari Tuhan. Lalu saya dengerin khotbah ibu. Saya dilawat Tuhan, saya nangis, Bu. Dan setelah itu saya dimerdekakan, saya keluar dari komunitas gay. Saya dimerdekakan Tuhan, saya bertobat. Makanya saudara, saya bilang tidak ada yang tidak mungkin. Jangan berkata gay, homo, lesbi itu tidak bisa sembuh. Tuhan menciptakan kita tuh normal. Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan, lain dari itu enggak ada. Ya, kalau ada yang salah itu pasti dosa atau apapun. Jadi saya berdoa di sini enggak ada yang aneh-aneh begitu. Amin. Kalau ada datang sama saya, ya tenang, identitas dirahasiakan. Tidak usah malu kalau kita mau terbuka dari dosa. Benar saudara, saya banyak melihat orang datang sama saya ngaku lesbi. Sekarang itu jangan lihat lesbi itu yang rambutnya pendek kayak saya gini ya. Terus bilang, Bu Debbie itu kayak cowok lesbi itu. Jangan salah, saya sekarang banyak layani lesbi. Rambutnya panjang-panjang, feminim. Benar, cerita dia kepahitan sama suami. Dia ketemu teman kantornya lesbi, hanya dibelai sekali saudara. Kelepek-lepek jatuh bersinah. Awalnya datang sama saya, Bu, saya mau konseling sama ibu, saya bersinah, saya selingkuh, Bu, 7 tahun sudah. Suami ibu gak tahu? Enggak. Kok bisa ibu selingkuh dengan siapa? Teman kantor. Kok bisa suami gak tahu? Enggak, Bu, karena selingkuhan saya perempuan. Kaget saya saudara. Ya kok bisa begitu, dia cerita. Suami saya tuh kasar, pelit. Bapak-bapak. Halo, tidak usah angkat tangan bapak-bapak yang pelit. Ya, pelit, Bu. Masalah uang selalu. Saya itu pokoknya minta, kalau butuh beli sabun, minta beli sabun. Ya, dalam hal uang kita harus bisa dipercaya loh. Kalau enggak bahaya saudara ya. Lalu akhirnya dia kepahitan sama suaminya di kantor, dia ketemu sama perempuan, dia curhat. Cuma sekali dibelai loh. Jatuh dalam persinahan. Hubungan sesama jenis. Makanya Alkitab berkata, hati-hati kalau hari ini engkau merasa engkau teguh berdiri. Jangan sampai engkau jatuh. Hari-hari ini dunia semakin bergoncang, ya keadaan tekanan semakin membuat orang itu saudara akhirnya bisa lepas kendali. Mari kita buka bersama Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Efesus pasal yang kelima, kita baca ayat 15 sampai ayat yang ke-17, ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini saudara, Efesus 5.
Karena itu, ayat yang kelima, ya 15, Efesus 5 ayat 15, maaf. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena apa? Hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, ayat ini berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan kata lain, orang yang bodoh di hadapan Tuhan itu bukan orang yang gak bisa baca tulis, bukan orang yang gak pintar berbisnis. Tapi orang yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Di dalam hidup kita ini selalu ada kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang spesifik, yang benar-benar kita harus dapatkan di dalam perjalanan hidup. Tetapi ada kehendak Tuhan yang secara universal. Ada kehendak Tuhan yang detail, setiap hari peristiwa yang kita alami itu ada kehendak Tuhan. Nah, Alkitab berkata, ayat ini berkata, orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi yang saya dapati dalam pelayanan saya, masih banyak orang Kristen yang bodoh, ya, dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Banyak saya dapati, saudara, di dalam rumah tangga. Kenapa terjadi banyak pencobaan, pergumulan? Karena dari awal start melangkah ke pernikahan itu orang Kristen sudah tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mau jujur, berapa banyak di antara orang Kristen ngomong, Bu, saya ini salah menikah. Sekarang tuh saya baru tahu, Bu, ternyata pernikahan itu di Alkitab. Makanya saudara yang muda-muda di sini yang belum nikah berapa banyak? Coba angkat tangan. Yang belum menikah. Jangan takut dibilang jomblo, angkat tangan. Berbahagialah yang jomblo, amin. Karena belum terlanjur. Mending lama menjomblo tapi happy daripada terlanjur nikah terus ndak happy. Kasihan deh lo. Tapi udah nggak bisa diapa-apain lagi, sudah terima saja, telan mentah-mentah sambil berdoa. Ya, dari awal kalian nih masih jomblo, ya, baca tuh Alkitab. Amin. Supaya jangan terlanjur melangkah. Kenapa? Karena banyak orang membawa dirinya dalam pencobaan karena salah melangkah. Bodoh. Makanya gereja itu urusannya cuma terputar-putar di situ terus. Urusan jemaat yang selingkuh, yang bertengkar, yang mau bercerai. Padahal Tuhan itu mau menggenapkan rencananya atas hidup kita. Waktu kita menikah, kita ini seperti anak panah yang diluncurkan tepat pada sasaran Tuhan. Tapi itulah Alkitab bilang, kalau ditinjau secara umur, harusnya kamu ini sudah jadi pengajar. Tapi udah tua, masih diajarkan tentang asas-asas kekristenan. Jangan kepahitan, jangan berantem, jangan ribut. Ini yang muda-muda yang belum menikah ya. Makanya baca itu Alkitab sebelum engkau pacaran. Ya, jangan pacaran kalau belum yakin itu dari Tuhan. Buang waktu, buang pulsa, buang pikiran. Apalagi jadi bodoh. Pacaran melanggar kekudusan, nikah karena sudah berbuat, ya, bersinah, nikah karena sudah hamil. Mau jadi apa pernikahan seperti itu? Ya, saya mau menegur keras buat para anak-anak muda. Ada orang datang sama saya, Bu Debbie, Ibu terima konseling pranikah enggak? Kenapa? Biasanya kan di gereja. Kamu gereja di mana? Saya gereja di gereja Abu. Ya, konseling di sana. Kelamaan, Bu, 6 bulan. Saya bilang penting loh Alkitab itu, kamu harus tahu sebelum kamu menikah. Tapi lama banget, Bu, 6 bulan. Saya mau sama Ibu Debbie saja, mau sama saya, iya, 2 tahun. Ya ampun, lama banget, Bu. Saya mending konseling kamu, ngajari kamu tentang Alkitab 2 tahun. Tapi setelah itu kamu nikah, kamu gak konseling lagi sama saya. Daripada kamu dikasih tahu Alkitab gak mau, setelah menikah 10 tahun konseling terus, buang waktu, buang pulsa, buang energi. Amin. Udah waktunya nih orang Kristen nih diajari asas-asas yang benar tentang kekristenan.
Ya, contoh firman Tuhan bilang yang mau menikah, jangan pacaran dengan yang tidak seimbang. Seiman iya harus, tapi jangan masuk lebih dalam lagi, harus seimbang. Walaupun dia Kristen, kalau orangnya nggak suka gereja, jangan kamu pacarin. Amin. Saya dulu sudah pelayanan, saudara. Saya cari jodoh, walau seganteng apapun dia, kalau dia nggak pelayanan, keluar dari checklist saya, nggak masuk. Dia datang Kristen, merokok, nggak masuk. Ya, saya nggak mau nikah sama pria yang merokok. Kenapa? Nanti uang belanjanya kurang. Amin, ibu-ibu. Oh, semangat ibu-ibu. Ada bapak-bapak yang masih merokok di sini? Jangan angkat tangan, kita buka kolam baptisan. Kita rendam 15 menit. Biar buka mata di rumah Bapak di sorga. Soalnya masih ada orang Kristen begitu nanya, Pak, emang merokok enggak boleh, Bu? Di mana ayatnya? Saya bilang di Alkitab nggak ada, di pom bensin gede. Tulisannya dilarang merokok. Loh, apa hubungannya, Bu, di pom bensin? Sedangkan di pom bensin saja kamu tidak diterima, apalagi di sorga. Lu pikir masuk sorga sembarangan? Hello? Lu masuk ke pom bensin merokok aja nggak diterima, apalagi di sorga. Iya juga ya, Bu. Emang di surga ada rokok? Di surga ada apa aja? Rokok ada, tapi apinya ambil dari neraka. Mau? Ya, aduh, aneh-aneh orang Kristen tuh sekarang kalau nanya ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Dia mau yang sesuai dia pikir. Ya, saudara, masuk surga itu, ya kita ini harus benar-benar mencapai standarnya Tuhan. Makanya ayat ini berkata, kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, di dalam pernikahan, oke, yang sudah terlanjur menikah nih ya, jangan bilang salah menikah ya, nanti pasangannya marah loh. Yang sudah terlanjur menikah, bisa nggak diperbaiki? Bisa, nggak ada kata terlambat untuk bertobat. Ketika suami istri itu sama-sama mau tunduk kepada firman, ya, maka itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Istri tunduk pada firman, suami tunduk pada firman. Supaya kita menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Makanya di sini dikatakan, ayo saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yuk kita sama-sama perhatikan hari ini bagaimana cara kita hidup. Apakah hari-hari ini kita hidup hanya sibuk, ya, sesuatu yang bukan bersifat kekekalan. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang di bawah. Tapi jujur hari ini kita lebih banyak mikir bawah atau mikir atas? Mikir bawah. Makanya harus bertobat. Amin. Ya, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau di sini dikatakan perhatikanlah dengan seksama, berarti dengan teliti. Perhatikan tuh hidup kita tuh dengan teliti. Bagaimana ya hidup saya? Mari kita banyak introspeksi diri hari-hari ini, saudara. Ya, udah nggak usah pusing dengan hidupnya orang lah, apalagi hidup tetangga, biarin aja. Ya, pusingin dengan hidup kita sendiri nih. Apa yang perlu aku perbaiki? Apa yang perlu aku benahi? Apa yang perlu aku koreksi di hidupku? Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Apa itu orang bebal? Orang bebal itu orang yang sudah tahu kebenaran tapi pura-pura tidak tahu. Tapi sebenarnya dia tahu. Manusia itu, ya, sebenarnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Tanpa dia baca Alkitab loh. Tanpa dia itu mengenal semua manusia diciptakan Tuhan. Itu tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Anak kecil itu saudara nggak usah ajari dia bohong itu dosa. Dia akan tahu dengan sendirinya bahwa itu dosa. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata Tuhan itu menulis hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Bukan di dua loh batu itu aja, ya. Tetapi Tuhan tulis dalam loh hati kita. Makanya kalau ada orang melakukan dosa, sebenarnya dia tahu itu dosa.
Ada yang datang sama tanya, Bu, saya ini selingkuh Bu sama perempuan lain. Bagaimana ya Bu? Itu dosa apa enggak? Saya bilang, Pak, kalau menurut Bapak itu dosa atau tidak? Ya dosa Bu. Lah terus kenapa Bapak lanjutin? Enak sih. Ya, iya dia tahu, saudara itu tahu. Yang suka nonton film porno, ya itu tahu nggak kalau itu dosa? Tahu. Ya, tahu sebenarnya itu dosa. Tetapi bagaimana saudara ketika kita itu tahu dosa? Alkitab berkata jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu tahu itu dosa, tapi dia tidak mau melarikan diri dari sana. Dia nggak mau keluar. Orang kepahitan, dosa nggak kalau kepahitan? Dosa. Kita tahu itu dosa, tapi banyak orang mau tetap tinggal dalam keadaan itu dan tidak mau keluar. Itu namanya orang bebal. Ngerti kebenaran tapi tidak mau melakukan, tidak mau ambil tindakan. Maaf ya saudara, mari kita persiapkan diri kita ya untuk sungguh-sungguh. Kita kemarin itu ke Israel, bisa masuk ke salah satu institut ya persiapan pembangunan Bait Allah yang ke akhir zaman. Apapun itu, tapi Alkitab berkata memang itu akan terjadi. Siapapun yang menyediakannya, ya jadi kita dilihatin ini jubah untuk imamnya, ini ya untuk ini itu dibangun oleh orang Yahudi Amerika ya di sana. Ya bahkan dia punya tabernakel itu sudah dibikin emas murni loh, itu tingginya tuh berapa meter kemarin kita lihat. Ya saya tanya ini nanti akan dibangun di mana? Mereka bilang di Silo. Silo itu tempat tabernakel pernah ditaruh di sana 400 tahun oleh ya dibawa ketika Musa dalam perjalanan dan ditinggal di sana dan Imam Eli yang waktu itu, dan kami juga kemarin sempat ke Silo melihat tempat di mana pernah tabut Allah itu ditaruh di sana. Ya, apapun itu saudara, tapi Alkitab menulis ya itu akan terjadi karena sampai hari ini orang Yahudi itu percaya Mesias itu belum datang. Mereka tidak mengakui Yesus itu adalah Mesias. Nanti kalau Bait Allah itu dibangun, mereka akan undang Mesias untuk datang. Ya, dan kita tahu bersama Yesus bilang ya antikris itu akan datang, dia bisa bikin api turun dari langit. Akan ada tanda-tanda yang dahsyat yang bisa dilakukan sehingga manusia akan percaya kepadanya. Ya, saya berdoa sebelum masa itu saudara, kita ini akan semuanya ditampi. Hidup kita akan ditampi oleh Tuhan. Kekristenan bukan hanya bicara engkau menjadi Kristen berapa puluh tahun. Kekristenan bukan hanya bicara engkau melayani Tuhan. Maaf para pelayan Tuhan, kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh bertobat dan engkau jadi orang bebal, yang bersinah terus bersinah, yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang kepahitan tetap kepahitan, hidupmu gak berubah, maka maaf saudara, tidak ada bagian bagi kita untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Makanya ayat ini mengingatkan kita hari ini, perhatikan hidupmu dengan seksama. Kenapa kita yang sendiri yang disuruh perhatikan diri kita? Karena gak ada orang yang tahu kita seperti diri kita dan Tuhan mengenal kita. Iya enggak? Kita bisa tipu pendeta, kita bisa tipu orang tua bisa tipu anak, suami bisa tipu istri bisa tipu suami. Tapi engkau tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Dan Alkitab berkata, mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Untuk apa? Untuk siap memberikan upah yang setimpal kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Ingat, hari ini Pak Pendeta tidak mengawasi hidup kita, tapi ada mata Tuhan ya, yang melebihi kecanggihan CCTV terbaik manapun. Ya, kemarin ada salah satu orang kehilangan tas di bandara. Itu ketinggalannya di sini loh Bu. Saya bilang lapor ke security bandara, minta tayangan CCTV. Itu udah gak bisa bohong. Nanti kelihatan siapa yang ambil. Dan pasti ketemunya. Kenapa saudara? Akhirnya benar ketemu dengan uang dolar yang masih utuh.
Kenapa? Karena sekarang orang itu tahu di mana-mana ada yang namanya CCTV. Tapi memang sekarang orang lebih takut CCTV daripada takut Tuhan. Kenapa saudara? Karena CCTV itu hukumannya langsung. Kamu bohong itu ada loh di tayangan CCTV. Nah kalau mata Tuhan itu melebihi CCTV tercanggih. Tapi hukumannya memang gak sekarang. Makanya manusia itu lebih takut CCTV yang asli daripada CCTV-nya Tuhan. Maaf, satu saat nanti apapun yang kau lakukan di bawah dunia ini, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Semua akan dibuka. Ditanya nanti sama malaikat, pernah selingkuh enggak? Enggak, demi Allah. Malaikat bilang, buka channel 6. Bapak-bapak, hati-hati. Ya, buka channel 6, diputar kayak layar ini. Rekamannya ada semua. Ya, ada. Apa yang mau ditanya? Saya ingat dulu saudara, suami saya pernah kehilangan kredit card saudara. Cari nggak ketemu, akhirnya kita lapor ke bank. Banknya bilang hilangnya kapan? Hari Kamis. Saya baru tahunya itu hilangnya hari Senin, tapi nggak tahu persisnya itu sekitar Kamis. Oh ini Sabtu ada pembelanjaan, sekian puluh juta, sekian loh di mana? Di mall. Ini ada beli lemari, beli ini. Waduh, saya bisa tahu nggak ya? Wah ini kita nggak bisa bu, tapi tetap harus ibu bayar karena atas namanya bapak. Nggak bisa. Saya bisa minta ininya nggak minta. Tuhan kasih saya hikmat. Saya datang ke mall itu. Saya bilang ada pembelanjaan sekian di hari Sabtu jam sekian. Itu saya bisa lihat nggak tayangan CCTV-nya siapa yang belanja. Karena waktu itu kredit cardnya dipakai buat gesek pembayaran asuransi tahunan. Di salah satu kantor asuransi saya telepon mbaknya yang sekretaris asuransi itu, mbak kartu kredit suami saya hilang, mbaknya tahu. Demi Allah bu, sudah saya kembalikan sama bapak sendiri. Cari gak ketemu, telepon lagi, mbak bener gak ada, demi Allah bu. Oke, saya ke mall itu bikin surat perjanjian, baik bu kami akan buka tapi ibu bikin surat perjanjian tidak akan melibatkan kami dalam hal hukum. Oke, masuk di ruang cuma 2x3, isinya monitor semua kecil-kecil. Begitu masuk dia bilang pembayaran sekian juta ada di kasir nomor 6. Ini bu orangnya, ting, sekretarisnya asuransi. Pakai baju hijau, tas coklat, lagi gesek. Beli lemari dikirim ke rumah. Kalau mau maling harus pinter. Ya karena ada ilmunya juga. Kelihatan. Akhirnya saya bawa semua, saya minta print out belanjanya boleh nggak? Iya bu, gini. Selesai dari situ saya telepon sekretarisnya. Mbak, kamu benar-benar tidak lihat karena bosnya juga sudah tahu, bosnya sudah telepon saya. Nggak mungkin bu, sekretaris saya ini saya pakai dia sudah 20 tahun. Orangnya jujur, semua kredit card saya dipegang sama dia, nggak pernah ada masalah. Oke. Waktu saya sudah bawa print out dan fotonya itu di scan, saya telepon sekali lagi dengan harapan dia ngaku lalu saya ampuni. Ternyata begitu telepon, kamu benar-benar demi Allah. Oke kalau begitu. Hari Senin saya ke kantornya, saya kasih bukti ke bosnya semua, dia diadili di depan semua pemimpinnya. Tanya kamu benar-benar ini, nangis minta ampun, tapi semua sudah terlanjur. Akhirnya dia dipecat. Saudara, semuanya akan terlihat. Kalau mata CCTV dunia saja bisa memandang seperti itu, bagaimana dengan mata Tuhan? Hari ini firman Tuhan berkata, bagaimana supaya kita menjadi orang arif? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan beri kita waktu 1 hari 24 jam. Untuk apa kita pergunakan waktu hidup kita saudara? Marilah kita berbuah. Marilah kita sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan di dalam segala perkara.
Mari bertanya, Tuhan, apa rencanamu di balik semua yang terjadi dalam hidupku? Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan, ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berkenan di mata Tuhan, kita mau terus introspeksi. Karena mereka sudah muncul, jadi saya terintimidasi. Sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, tapi mereka sudah di depan sebelum dipanggil, saudara ya. Jadi ini merupakan tanda bagi seorang pengkhotbah untuk tahu diri, ya. Karena kamu mengintimidasi saya. Haleluya, puji Tuhan 12 kali ya. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Ya, biarlah kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Yesus.